Kecanduan orang menjudi online itu seperti orang jatuh cinta, sulit dinasehati. Banyak sekali alasan orang masih bermain judi online. Mulai dari alasan pasti dikasih menang lah, sudah kalah banyak lah, tanggung untuk berhenti, sekalian hancur katanya. Dan masih banyak lagi alasan yang diutarakan. Lagian juga saya tidak perlu memaksa mereka untuk berhenti. Saya hanya edukasi, terutama dari orang-orang terdekat dulu. Jangan sampai mereka mengalami seperti orang-orang yang alami di luaran sana. Saya juga memaklumi dengan keadaan mereka saat ini. Kecanduan orang menjadi online itu seperti orang jatuh cinta, sulit dinasehati. Mereka selalu bilang, urusin aja hidup lu sendiri, gak usah ngurusin hidup orang lain. Nanti juga waktunya berhenti, saya juga berhenti. Begitulah ucapan para penjudi online jika dinasehati. Di sini saya merangkum 15 alasan kenapa Anda harus berhenti judi online sekarang. Judi seringkali menyebabkan kehilangan uang dalam jumlah besar yang bisa mengganggu kestabilan keuangan pribadi. Berdasarkan informasi yang bertebaran di media sosial dan seiring banyaknya cerita dari orang-orang sekitar, jelas bahwa judi online menghancurkan finansial mereka. Banyak sekali teman-teman yang mengalami kerugian finansial, mulai dari penghasilan yang sudah tidak cukup gara-gara judi online. Bahkan ada juga yang ngutang bertumpuk sampai main pinjol. Yang lebih parah lagi sampai menggunakan uang orang atau uang perusahaan untuk berjudi. Judi online bisa menimbulkan kecanduan yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional. Ada beberapa alasan kenapa orang kecanduan judi online. Di video sebelumnya saya sudah sharingkan kenapa kecanduan ini bisa timbul. Intinya jika seseorang sudah nyandu akan sulit untuk berhenti dikarenakan beberapa faktor. Dan dari mulai kecanduan inilah mulai dampak judi-judi online mulai dirasakan. Kebiasaan berjudi dapat merusak hubungan dengan keluarga dan teman karena sering mengabaikan tanggung jawab sosial. Banyak kisah ribut dengan teman, keluarga, atau orang terdekat gara-gara judi online, salah satunya dikarenakan salah paham. Pernah saya menemukan sebuah persahabatan hancur gara-gara tidak transparannya berbagi kemenangan judi. Entah mereka depo patungan atau ketika salah satu teman dapat dia sering ngasih, kalau bahasa mereka nyawer lah. Namun ketika yang satunya dapat tidak mau berbagi sampai akhirnya ribut. Kecanduan judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Karena kekalahan yang terus-menerus membuat orang menjadi stres dan kecemasan. Bagaimana tidak, uang yang harus dibuat kebutuhan malah buat berjudi. Belum lagi kepikiran hutang yang harus dibayar membuat orang menjadi menurun kualitas hidupnya, baik dari ibadah yang menurun hingga semangat dalam melakukan aktivitas pun menjadi kurang giat akibat banyak pikiran. Judi online mungkin melanggar hukum di beberapa tempat yang dapat mengakibatkan masalah hukum bagi pelakunya. Di Indonesia sendiri salah satu negara yang tidak melegalkan perjudian. Aktivitas perjudian bisa dikenakan pasal karena sudah diatur dalam undang-undang. Banyak sekali undang-undang yang sudah mengatur tentang aktivitas perjudian online ini. Bagi Anda yang terbukti melanggar, siap-siap berurusan dengan aparat kepolisian. Kebiasaan judi dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan masalah pencernaan akibat stres yang mengakibatkan imun tubuh Anda menurun. Keseringan melamun dan bergadang akibat bermain judi online sudah pasti membuat kesehatan Anda semakin tidak bagus. Banyak situs judi online yang tidak aman, berisiko kehilangan data pribadi atau menjadi korban penipuan. Mungkin sebagian pemain judi online tidak akan percaya dengan adanya situs yang tidak aman atau situs penipuan. Jangan salah, saya sendiri pernah mengalami beberapa situs penipuan ini. Ketika menang besar, akun saya tiba-tiba diblok admin, tidak mau bayar dengan berbagai macam alasan. Ada juga situs yang hanya template, kelihatannya seperti situs pada umumnya, namun ketika deposit sudah ditransfer selalu tidak mau masuk ke akun. Dan ketika coba-coba klik permainan malah keluar mulu. Sudah dipastikan Anda tertipu oleh situs macam begini. Fokus yang berlebihan pada judi dapat mengganggu kinerja kerja dan berpotensi menyebabkan kehilangan pekerjaan. Banyak sekali teman yang sudah dipecat gara-gara bermain judi online karena banyaknya masalah di kerjaannya. Ada juga yang diberhentikan gara-gara kepergok sedang bermain judi hingga membuat atasannya marah dan berujung pemecatan. Kebiasaan berjudi dapat memberikan contoh buruk dan berdampak negatif pada perkembangan mereka. Anak-anak yang kecanduan judi online mungkin menghabiskan waktu yang berlebihan di depan layar, mengisolasi diri dari interaksi sosial yang sehat dan teman sebaya dan keluarga. Hal ini dapat mengganggu perkembangan sosial mereka dan mengurangi kemampuan mereka dalam membangun hubungan yang bermakna.
Uang yang dihabiskan untuk berjudi bisa dialihkan untuk investasi atau tabungan yang dapat memberi manfaat pada jangka panjang. Memiliki investasi adalah hal yang didambakan oleh setiap orang. Bagaimana tidak jika seseorang memiliki investasi yang lumayan jika suatu saat dia sudah tidak bekerja lagi? Orang yang memiliki investasi cenderung tidak pusing. Dia masih punya investasi yang bisa dimanfaatkan sambil mencari kerja yang baru. Alangkah ideal jika uang yang selama ini Anda pergunakan untuk berjudi, Anda alihkan sedikit demi sedikit untuk investasi yang tidak mengandung resiko. Pelajari hal-hal baru tentang dunia saham dan dunia kripto atau investasi yang lainnya yang tidak terlalu mengandung resiko. Jika Anda masih takut dengan dunia investasi, tabungkan ke bank dan jangan membuat m-banking atau ATM agar lebih aman. Judi seringkali membuat seseorang merasa kehilangan kendali atas keputusan finansial dalam hidupnya. Ini sering terjadi dalam dunia judi online. Uang yang seharusnya dibuat kebutuhan keluarga malah dipakai untuk berjudi dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kekecewaan akibat kekalahan dapat menyebabkan perasaan malu, bersalah, dan frustasi yang berkepanjangan jika diteruskan berjudi. Bagaimana tidak, orang yang sudah dalam-dalam berjudi, saat semuanya mulai hancur secara perlahan, dia akan merasa bersalah, malu, dan frustasi. Kecanduan judi dapat mendorong seseorang terlibat dalam tindakan ilegal seperti pencurian atau penipuan untuk mendapatkan uang. Bukan hanya masalah hukum tentang judi online di Indonesia, namun juga masalah kriminalitas yang timbul oleh akibat judi. Jika sudah tidak ada lagi jalan untuk menutupi kebutuhan hidupnya, maka seorang akan menjadi gelap mata, akan berpikir bagaimana caranya menghasilkan uang apapun resikonya, termasuk tindakan pencurian, penipuan, dan lain-lain. Fokus pada judi dapat mengalihkan perhatian dari kegiatan yang lebih memuaskan dan bermakna dalam hidup. Ini diakibatkan karena tidak ada kepuasan dalam dunia judi. Waktu yang harusnya digunakan untuk hal yang lebih baik dan produktif malah dipakai untuk berjudi. Perilaku judi seringkali membuat seseorang menghindar dari kegiatan interaksi sosial, mengakibatkan rasa kesepian dan isolasi. Seseorang akan merasa minder jika sudah terlalu dalam dunia perjudian. Yang sering terjadi, dia mau main gak ada uang, mau nongkrong sama temen dan atau bermasyarakat juga tidak ada uang, atau sekedar buat ngopi hanya akan jadi bahan omongan orang. Disinilah mulai menyendiri di dalam rumah. Paling hanya keluar rumah itu hanya bekerja saja. Akan tetapi jika mereka sudah niat untuk berhenti dan berhenti secara total, semuanya akan berubah dan menjadi kembali normal. Inilah 15 alasan kenapa Anda harus berhenti bermain judi. Kesannya hanya omong kosong mungkin bagi sebagian penjudi. Saya mendoakan semuanya dalam keadaan baik-baik aja buat teman-teman. Saya mau cerita sedikit, ada tetangga saya, sebut aja namanya Ajis. Ajis ini adalah orang yang taat beragama. Dia tidak tahu sama sekali dengan dunia judi. Kesehariannya hanyalah kerja ibadah dan aktivitas sama anak istri. Gak ada yang aneh dengan kehidupan sehari-hari. Hingga suatu hari dia bertemu dengan teman lamanya namanya Budi. Budi ini adalah pemain judi. Sebelum ketemu Ajis, minggu sebelumnya dia memenangkan judi togel 4 angka. Teman-teman pasti tahu kalau togel tembus 4 angka, masang 1000 aja hadiahnya 10 juta. Waktu itu Budi masang 10.000 sehingga dia mendapatkan 100 juta. Awalnya Ajis tidak tertarik sama sekali dengan cerita Budi, namun namanya manusia, lama-lama Ajis tergiur juga dan sering menanyakan pada Budi bagaimana caranya agar menang dari judi togel. Awalnya dia hanya ikut pasang ke Budi dengan kecil-kecilan, paling 1.000, 2.000, karena dia sering menang juga 2 angka. Hingga Ajis semakin penasaran, mulailah pasang taruhan dari 50.000 sampai 100.000. Seperti biasanya, kadang menang kadang kalah, namun rasa kecanduan dan penasaran Ajis akhirnya mulai belajar pasang sendiri dengan mencoba daftar situs. Namun naas, semakin dia mengerti, semakin parah kehidupannya. Dia mulai memasang berbagai jenis judi togel, dari yang awalnya hanya Sydney sehingga berlanjut ke Hong Kong, Tokyo, Macau, dan lain-lain dengan taruhan yang lumayan. Dari sinilah awal petaka itu bermula. Dia mulai jarang ibadah dan lebih suka menyendiri, dan mulai cari uang sana-sini untuk berjudi, sehingga ribut dengan istri dan keluarganya. Setiap hari, setiap malam kerjanya hanya kotak-katik nomor togel. Singkat cerita, dia pun datang lagi ke Budi. Dia menanyakan nomor, namun Ajis dalam kondisi seperti itu, Budi pun tidak mau ngasih nomor. Padahal awalnya yang mengenalkan dalam dunia judi togel Budi, dan sampai saat ini pun nomor Budi masih sering tembus. Cuman dia tidak mau berbagi kepada Ajis. Sampai akhirnya dia menyendiri dan depresi, sampai kadang diajak ngobrol pun tidak nyambung. Hikmahnya teman-teman, meskipun judi togel itu terlihat sepele, namun jangan remehkan dampak dalam jangka panjang. Kisah di atas hanya satu kisah kecil dari kisah sebenarnya. Aslinya sudah banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang sekitar yang bertebaran mengenai orang yang terkena dampak judi togel sehingga akhirnya menjadi stres. Atau teman-teman mungkin mempunyai kisah tersendiri, entah dari teman atau dari mana, boleh di-sharekan di kolom komentar.
Itu aja teman-teman video dari saya kali ini. Saya Al-Fakir undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.